Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain firman Tuhan yang berjudul tentang Kingdom Encounter, di mana di sini sudah dibawakan oleh Pastor Andi minggu lalu. Ini sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu Kingdom Encounter. Kingdom Encounter ini apa, teman-teman? Jadi Kingdom Encounter ini adalah pertemuan kita dengan kuasa Tuhan, di mana kuasa Tuhan itu pada akhirnya mentransformasi kehidupan kita. Nah, tetapi teman-teman, minggu lalu Pastor Adi juga membahas apa itu Kingdom Encounter, di mana ternyata Kingdom Encounter ini bukan cuman perjumpaan pribadi kita dengan kuasa Tuhan atau kerajaan Tuhan yang Tuhan aja yang datang menemui kita, tetapi kita juga harus punya inisiatif, harus dilakukan secara sengaja untuk kita bisa dapat bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Contohnya dengan kita memuji Dia, kita bisa membaca Alkitab, mungkin pokoknya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita mengalami perubahan, teman-teman. Aku mau ajak teman-teman buka Alkitab di Matius 13 ayat 1 sampai 3 dan 10, di mana pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yang ke-10 loncat, kita teman-teman ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi di sini teman-teman, di Matius 13 ayat 1 sampai 3 dulu kita bahas, di mana Yesus itu lagi duduk nih teman-teman di danau, lagi sendiri. Terus tiba-tiba datang orang banyak berbondong-bondong mengurumuni Dia. Nah, kenapa orang banyak ini datang mengurumuni Dia? Dimana di pasal sebelumnya teman-teman kita tahu, teman-teman nanti bisa baca di Alkitabnya bahwa Yesus selalu melakukan mujizat, teman-teman, keajaiban, mujizat. Jadi orang-orang yang tahu bahwa Yesus selalu melakukan mujizat, mereka datang seperti yang tertulis di Matius 13 ayat 1 ini, mereka datang berbondong-bondong dan mengurumuni Yesus. Lalu apa yang mereka harapkan ketika mereka datang kepada Yesus pada saat itu tidak sesuai, di mana ternyata Yesus datang kepada mereka, berdiri di hadapan mereka, teman-teman, dan mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Ini ada di ayat 3. Nah, lalu loncat ke ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi teman-teman, di sini Tuhan Yesus ternyata sengaja untuk berbicara kepada mereka melalui perumpamaan, teman-teman. Kenapa? Ada alasannya, yaitu bahwa teman-teman gak semua orang mengetahui tentang kerajaan surga. Gak semua orang tahu tentang kuasa Tuhan, teman-teman. Gak semua orang tahu bahwa Alkitab itu penuh banyak misteri, teman-teman. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, gak semuanya ngerti. Walaupun dijelasin, mereka gak akan paham. Mungkin ada yang paham, mungkin ada yang tidak paham, teman-teman. Tapi di sini akhirnya Tuhan berbicara tentang perumpamaan itu sendiri. Dan akhirnya di mana encounter ini berbicara tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu tadi, bahwa sebenarnya Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu tujuan kita apa datang sama Tuhan, apakah tujuannya untuk pribadi kita sendiri atau tujuannya untuk kerajaan sorga. Itu Tuhan tahu. Jadi begitu pula dengan apa yang ketika
orang-orang yang berbondong-bondong itu datang sama Tuhan tuh, Tuhan tahu isi hati dari mereka, tujuan mereka masing-masing itu apa. Itu cuman ingin mujizat dari Tuhan. Jadi nggak semua diberikan pengertian tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu. Jadi teman-teman, perumpamaan apa saja teman-teman yang Tuhan bicarakan pada mereka, yaitu yang pertama adalah benih di pinggir jalan, di mana benih ini adalah gambaran hati seorang yang keras dan tertutup dan gak mau ngerti tentang firman Tuhan, sehingga akhirnya dia gak ada ruang untuk bertumbuh dan akibatnya iblis gampang mengambilnya. Nah, lalu benih di tanah berbatu adalah hati yang mau menerima firman itu tapi dengan semangat yang sementara. Kenapa semangat yang sementara? Ketika godaan datang, cobaan datang, penindasan datang, teman-teman, firman itu atau benih itu hilang karena mereka tidak bisa bertahan di dalam pengajaran Tuhan. Lalu benih di semak duri, gambaran hati yang terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Jadi ada kekhawatiran di sini tentang kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dan yang terakhir adalah benih di tanah subur, di mana di sini adalah gambaran hati yang terbuka, jujur, siap dan mau menerima firman Tuhan di dalam hati mereka. Firman Tuhan juga membentuk mereka dan juga menjaga firman itu, dan akhirnya firman itu bertumbuh teman-teman di dalam kehidupannya dan setia di dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang buruk. Nomor 2 adalah apa penghalang kingdom encounter. Ada 4. Yang pertama kuasa, penerimaan, kenyamanan, dan kontrol. Nah, ini keempat ini bisa membentuk berhala di hati kita kalau kita tidak menyadarinya, teman-teman. Yang pertama kuasa, di mana adalah hati yang penuh dengan ambisi. Kalau keinginan yang nggak diturutin tuh dia kecewa, dia marah. Lalu ada penerimaan. Ada penerimaan di sini adalah hati yang penuh rasa iri, sombong, dan ingin diterima. Lalu ada kenyamanan, yaitu hati yang tidak ingin diubahkan karena sudah nyaman di zona nyamannya. Dan yang keempat adalah kontrol, di mana di sini hati di mana agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, aku ada di mana, teman-teman? Dulu aku ada di penerimaan, yaitu aku ingin diterima karena dalam kehidupan aku merasa tidak ada yang menerima aku. Jadi ketika ada teman-teman yang, ketika aku punya teman-teman, entah itu dimanapun, di gereja, di kerjaan, bahkan di kuliah dulu, teman-teman, aku melakukan apapun untuk aku bisa diterima sama mereka. Tetapi ketika aku sadar bahwa aku dicintai sama Tuhan dengan sepenuh kasihnya Tuhan dalam hidup aku, ketika aku sudah dimuridkan, aku sudah tidak menuntut untuk ingin diterima. Tapi ternyata Tuhan godok lagi hati aku dan akhirnya aku berada di zona kenyamanan. Di mana, kenapa aku tahu berada di zona kenyamanan aku? Nah, ini sangat teman-teman, ini bisa dibilang sangat mempengaruhi kehidupan aku karena zona kenyamanan ini adalah area aku. Jujur aku adalah orang yang sangat tipe yang males, teman-teman. Jadi ketika aku dimuridkan, teman-teman, ketika aku dimuridkan nih, teman-teman, aku merasa sangat males, teman-teman, karena ingin pulang kerja nih tuh aku tuh pengennya tidur, pengennya scroll handphone, teman-teman. Tapi ada hari-hari tertentu yang ternyata aku tidak bisa berada di zona nyaman aku itu, dan ya memang harus dilawan, teman-teman, dan aku masih struggle di sini gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun dan mengalami kingdom encounter, dimana ini ada membangun dan mengalami kingdom encounter, dimana gospel bertemu dengan hati yang mencintai Tuhan dan teachable, hingga akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa. Waktu kuasa Tuhan bertemu dengan hati yang mencintai Tuhan,
waktu pertemuan pribadi kita dengan Tuhan itu bertemu dengan hati kita yang mencintai Tuhan, teman-teman, itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti yang aku bilang, Kingdom Encounter adalah pertemuan pribadi yang pada akhirnya membuat kita mengalami yang namanya transformasi. Jadi teman-teman, kembali kepada hati kita, pertanyakan kepada hati kita, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa bahas di breakout room. Benih seperti apa yang ada di dalam hati kita? Lalu hati kita ada di mana, teman-teman? Nanti teman-teman bisa bahas ini di breakout room. Jawab dari hati teman-teman masing-masing, dan Roh Kudus yang pimpin. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih.